ini juga aku soalnya kan masih kayak nggak percaya gitu ya, apakah benar Ya, ini tuh gain juga atau gimana gitu. Pernah eh, bahkan mungkin waktu pas mau ikut private coaching ini juga gitu ya, aku juga ya, sempet dulu gitu ngerasa belum apa ya, mungkin capable dalam segi biaya gitu kan, dirasa "Duh, ini ya, harus keluarin biaya juga gitu kan buat private coaching, buat penelitian dan lain sebagainya. ya, Cuma saat itu dan kebetulan kondisi keluarga saat ini, ibu kebetulan juga udah ngerasa capek bekerja. Ibu kan PNS, tapi ya, sebelumnya juga ya, jadinya memutuskan bisnisnya itu gitu. Jadi cuma ngandelin ya, gaji aja. Jadi aku ngerasa kayak aduh gimana ya gitu buat bisa dapat uang, terus buat bisa nutupin sampai wisuda aku saat itu. Aku kepikiran udah mau kerja saat itu sambil skripsian gitu. Terus pernah nih Mbak, ini nggak tahu juga ya, waktu ya, seharian aku curhat sih awalnya gitu ya ke teman, tapi nggak curhat secara frontal, cuman kayak aku lagi ngerasa down karena biaya mungkin ya. ya, Terus pulang ke kosan, aku dengerin yang record Mbak yang Abundance, adalah bagian releasingnya. Itu aku dengerin terus-terusan dari sekitar habis duhur sampai aku ketiduran sampai maghrib. Terus bangun-bangun mama aku telepon tapi nggak keangkat. Terus tiba-tiba mama aku transfer 10 juta saat itu. Terus aku kayak, hah, kok aku tadi habis releasing berjam-jam sampai ketiduran. Terus mamaku ngechat aja, ini uang kamu bayar-bayarin aja buat keperluan penelitian kamu sampai biaya wisuda kayak gitu. Terus aku kayak, aduh, bener ini amazed juga sih, agak yang bener gitu ya, masih agak unbelievable sih Coach Ashley. emang gitu yang terjadi ya ketika kita ngelepas semua yang bilang nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa dan nggak mungkin itu cuman belief ya. Karena saat ini semua sebenarnya disediakan. Ya. Cuman kita sok pinter karena kebiasaan pakai pikiran. Sementara pikiran itu taunya terbatas ya. Dan kita pakai sesuatu yang terbatas itu untuk hidup, makanya hidup kita pun menjadi terbatas gitu ya. Nah, Sedona Method itu based on premise ya. Kalau kamu yang sejati itu sudah sempurna ya, sudah utuh, sudah lengkap ya, selalu dicukupkan, sudah cukup ya. Bahkan kamu bukan tubuh dan pikiran yang kamu pikir adalah kamu selama ini. Analoginya tuh aku ulang ya, supaya lebih paham ya. Jadi analoginya seperti tangan ini ya. Tangan ini itu kamu yang sejatinya, itu analoginya. Yang sudah sempurna, sudah full, sudah complete, perfect, enough as you are ya. Nah, bolpen ini, nah ini pikiran yang selama ini kamu percaya, ya, yang bilang nggak mungkin, nggak bisa, perasaan marah, sedih, whatsoever, ya, label, konsep, penghakiman terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, kesimpulan, semua yang kita belajar dari luar. Katanya si ini, katanya si itu, ya, katanya buku, katanya film, ya, semua yang kita lihat, ya, kalau kita taruh di sini, ya, ini kan sebenarnya nggak nempel, ya, tapi ini kita pegangnya, ya, tercermin dalam bahasa kita ya. Kalau kita sedih, kita bilangnya bukan saya merasa sedih, aku sedih gitu ya, aku marah, aku dikecewakan, aku dihianati, aku yang nggak punya uang ya, aku yang kebingungan gimana caranya dapat uang gitu ya. Nah, ini siapa yang megangnya? Ini kan yang megangin kita ya. Kalau dilepas bisa nggak? Ya bisa ya, karena kan ini nggak melekat tuh, diputar-putar aja ya nggak nempel ya. Dilepasnya gampang, tinggal dilepas aja, memutuskan ya. Hanya saja ya, kalau Sedona Method itu dia itu uh, based on kita nggak bisa kalau seandainya nyuruh-nyuruh pikiran tuh nggak senang ya. Jadi kita selalu pakai pertanyaan ya. Kalau aku bilang udahlah Mira, semua udah dicukupin, ya nggak tahu sih, hidup aku kan gini gini gini, aku kan gini, tadi ada ceritanya ya, mamaku begini, mamaku begitu gitu ya, aku begini, aku begitu gitu ya. Nah, itu yang kita pegangin nih, kita pegangin sih cerita-cerita itu, dan kita ceritakan ke diri sendiri dan ke orang lain berkali-kali ya. Nah, ini lama-lama kalau kita pegangin gini kan capek nih, pegel ya gitu. Makanya kalau seandainya ini udah familiar banget ya, disuruh ngelepas ini mungkin kita ada penolakan. Ya, kita pengen membela ini ya, mempertahankan ini. Makanya kita pakai pertanyaan. Ya, pertanyaan paling basicnya itu cuma 3 ya. Bisa nggak melepas ini? Ya, ya bisa. Ya, kita nggak perlu tahu gimana caranya, hanya memutuskan. Ya, nggak perlu tahu gimana cara jari yang dibuka dan apapun itu kita nggak perlu tahu. Ya, itu pertanyaan pertama. Tapi kalau bisa, pertanyaan kedua adalah mau nggak melepasin ini? Ya, kebanyakan dari kita terlalu familiar. Nggak, ini kan hidup aku, cerita hidup aku gitu kan.
ini kan perjalanan aku gitu ya, yang seolah-olah membuat kita growth ya, padahal enggak loh. Ini bikin kita terlimitasi, makin lama makin kecil ya. Jadi mau atau enggak adalah pilihan ya. Kalau mau, tinggal tanya, mau nggak dilepas? Iya, gampang kan gitu. Tapi kalau enggak, ya jujur aja, bilang aja enggak, aku nggak mau lepas. Tapi tanya lagi ke diri sendiri, mendingan pegangan ini terus atau mendingan bebas? Ya. Tentu saja kalau orang yang normal mendingan bebas, maka dia akan lepas ya. Lalu pertanyaan ketiga adalah kapan mau ngelepas ini? Bisa atau mau, semua orang bisa dan mungkin mau, tapi kapan mau dilepasnya? Ya. Kebanyakan orang bilangnya besok, kalau seandainya situasi udah berubah ya. Nanti deh, nanti sore deh ya, tahun depan deh, kapan, itu adalah invitation untuk melakukannya saat ini juga, karena kita hidup sekarang now ya, bukan 1 detik yang lalu, 1/10 ya, detik yang lalu aja udah memori. 1/10 detik ke depan proyeksi belum terjadi, cuma ada sekarang ya. Jadi adalah invitation untuk melakukannya now. Ya. Nah makanya ketika kita melakukan itu berulang-ulang, walaupun itu teknik basic ya, itu sangat powerful karena kita kembali lagi ke yang ini. Kalau yang ini open ya, nggak megangin ini, apapun bisa masuk ya. Kalau seandainya ada yang lebih besar masuk, ya dia akan masuk ya. Terserah kita mau pegangin yang mana. Tapi kalau seandainya kita udah releasing, kita nggak megangin apa-apa. Kita tahu bahwa kita selalu dicukupkan. Pas perlu, pas ada. Jadi nggak usah dipegangin. Kenapa mesti dipegangin? Ya, bukan punya kita juga kok anyway. Ya. Jadi makanya yang terjadi ketika Meira melepaskan semua yang tadi itu bilang nggak mungkin, gimana caranya? Support selalu ada saat ini. Makanya aku suka ketawa kalau orang bilang nggak punya duit untuk workshop ya, berarti nggak mau bantu diri sendiri aja, sesimpel gitu, nggak bisa punya duit untuk coachingnya. Dan aku nggak maksa ya, itu pilihan masing-masing orang ya. Tapi kalau seandainya berdasarkan teman-teman yang mau membantu dirinya sendiri, itu instan ya, seperti Meira udah buktiin sendiri. Iya agak, ya ampun, ya sih emang unpredictable banget. Banget coach, baru bangun tidur gitu kan, ketiduran terus mama transfer, ya aku seneng gitu, cuman kagetnya tuh kan tadi aku udah releasing gitu ya, dapet uang ya. Mungkin gara-gara releasing, mungkin enggak, who cares ya, yang penting disediain. Betul. Mungkin lebih ke ini juga sih coach, kalau aku lihat-lihat kan mamaku juga cerita gitu, jadi waktu mendapatkan uang tersebut tuh ada administrasi gitulah tentang sawah kayak gitu, cuman ada kemungkinan penolakan juga gitu. Tapi mungkin ada, nggak tahu ya magnet atau gimana dari aku, entah itu termasuk doa atau gimana juga, jadi mempermudah aja gitu transaksi kayak gitu. Ya. Memang kalau seandainya satu orang yang releasing ya, semua orang di sekitar kita terbantu, makanya cukup satu orang aja releasing ya. Kalau seandainya nggak ada orang yang releasing, bumi ini udah hancur dari dulu ya. Karena orang yang releasing mungkin cuma 0,00000 sekian persen dari 8 miliar orang di bumi ya, nggak sampai 1% yang rilis ya. Kebanyakan orang pegangan sama limitasi, resesi ya, COVID ya, pemilu mau datang sebentar lagi ya, situasi kehidupan aku begini, situasi kesehatan aku begini. Kebanyakan orang begitu hidupnya. Jadi kalau seandainya semua orang begitu ya, udah hancur dari dulu bumi ya. Makanya kalau seandainya ketika kita rilis, nggak kita cuma bantu diri sendiri, tapi kita bantuin orang lain juga ya, memang membutuhkan, kita support orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi makanya itu adalah insentif untuk kita terus melakukan releasing ya, bikin dunia jadi tempat yang lebih ramah. Makin banyak orang yang rilis ya, makin enak kan hidup ya.